Hai, ketemu channel, nama aku Sri Kusuma. Balik lagi di sesi Side Talk atau Psychology Talk. Setelah banyak request di DM, akhirnya aku upload lagi video Side Talk ini. Karena beberapa waktu lalu aku upload Q&A di story aku, dan beberapa pertanyaannya tuh belum aku jawab semua gitu. Jadi aku memutuskan buat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di video YouTube biar lebih detail jawabannya gitu. Dan tumben banget ya aku uploadnya dalam bentuk portrait gini, karena aku pengen nyobain aja bentuk portrait gini apakah enak dilihat kah, atau aku juga ngeditnya juga lebih cepet kan jadinya karena lewat handphone dibanding kalau misalnya landscape aku biasanya lewat laptop gitu kan untuk ngeditnya gitu. Dan itu jadi salah satu faktor aku agak lama ya kalau misalnya mau upload YouTube tuh, ya itu ngeditnya di laptop. Oke, sebelum nonton videonya jangan lupa di subscribe dan juga diaktifin notification-nya biar gak ketinggalan video-video aku selanjutnya, karena di channel aku ini akan membahas seputar psychology, career, and finance. Oh ya, kalau kalian pengen lihat pertanyaan-pertanyaan yang udah aku jawab di story, kalian bisa langsung cek aja di Instagram aku di highlight yang judulnya tuh Side Talk. Nah, langsung aja aku jawab pertanyaan yang pertama dari Mutia RHMNY. Kalau mau jadi psikolog, apakah harus ambil spesialis habis profesi? Oke, jadi kalau misalnya mau ngambil psikolog itu, kan sekarang tuh programnya tuh bukan ambil magister lagi, tapi itu udah ngambil program profesi, yaitu pendidikan profesi psikologi. Jadi kalau misalnya mau jadi psikolog itu, sekarang ambil profesi dulu ya untuk bisa jadi psikolog umum. Dan kalau misalkan nanti mau ambil spesialis, itu ambil lagi spesialis, beda lagi. Jadi mirip kayak kedokteran. Kalau kedokteran kan ambil koasnya dulu, nanti setelah lulus koas jadi dokter umum, baru dia ambil spesialis. Nah sama, sekarang psikolog pun kita ambil psikolog profesi dulu ya, nanti bakal jadi psikolog umum, habis itu baru ambil spesialis. Nah tapi spesialis ini tuh belum ditentuin nih bakal ada spesialis apa aja, tapi yang pasti untuk saat ini karena baru angkatan pertama ya di tahun yang sekarang ini, itu baru bisa nantinya ambil jadi psikolog umum. Oke, kita ke pertanyaan kedua dari Mutia juga. Kak, kalau kuliah S2 psikologi kira-kira bisa sambil kerja jadi asisten psikolog gak ya? Oke, kalau misalnya ngambil S2 psikologi sebenarnya kalau kita bandingin ya sama S2 lainnya, karena kan kalau sekarang tuh S2-nya udah ganti jadi pendidikan profesi ya. Dan untuk pendidikan profesi itu pasti lebih banyak praktikumnya. Bahkan dulu aja magister profesi itu lebih banyak praktikumnya gitu kan. Dan itu sedikit berbeda ya dengan jurusan-jurusan lainnya kayak mungkin manajemen atau mungkin jurusan-jurusan IT segala macam. Untuk yang jurusan psikologi ini itu mirip dengan kedokteran, jadinya itu lebih banyak prakteknya tentunya di lapangan gitu kan. Dan kalau dari teman-teman aku ya, pengalaman teman-teman aku yang sudah ngambil magister profesi, itu mereka memang lebih sibuk karena banyak banget praktek konseling segala macam kalau ambil klinis gitu ya. Dan kalau misalnya sambil kerja sebenarnya bisa aja, tapi tergantung time management. Tapi kalau misalnya disarankan apakah bisa sambil kerja atau enggak, lebih baik mending enggak dulu. Jadi lebih baik mending fokus kuliah dulu, karena kalau misalnya kita jadi nggak fokus nih kuliahnya itu sayang banget gitu, karena kan kita lagi fokus untuk profesi nih gitu kan. Jadi kalau misalnya masih S1 sih masih oke, tapi kalau untuk S2 ataupun ambil program profesi psikologi, lebih baik fokus dulu aja di profesinya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Now. Total buat sampai profesi itu berapa tahun, Kak? Oke, untuk total profesi itu 1,5 atau 1,5 tahun, tapi juga ada yang 2 tahun, jadi tergantung dari univnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini tentang organisasi ya, dari Nabilis. Kak Is, kalau pernah jadi ketua BEM, emang nilai jualnya tuh sebesar apa sih di mata HRD? Oke, kalau misalnya pernah jadi ketua BEM itu tentunya akan bernilai cukup besar ya, karena kan untuk menjadi seorang ketua itu pasti banyak soft skill dan hard skill yang sudah terlatih gitu, yang sudah ditingkatkan selama menjabat sebagai ketua gitu. Tapi kita lihat dulu nih karakter dari HRD-nya. Kalau misalnya HRD-nya itu melihat kalau anaknya ini terlalu aktif di organisasi atau dia tuh aktivis banget, selain ikut BEM juga ikut hima sebelumnya, ikut juga kepanitiaan, ikut juga pokoknya segala macam lah gitu. Ada beberapa HRD dan perusahaan yang menganggap itu sebagai mahasiswa yang over aktifnya gitu. Jadi bisa jadi ketika over aktif itu mereka itu akan lebih mudah untuk melawan gitu, karena kan biasanya orang-orang yang aktif di kampus itu yang udah sering organisasi banget gitu kan, itu mereka tuh dari cara ngomongnya, bicara dan lain sebagainya itu komunikasinya tuh udah terlatih banget, jadi mereka akan lebih mudah untuk kayak mungkin debat ya nanti di perusahaan segala macam, itu banyak banget pandangan HR yang seperti itu. Tapi tergantung, balik lagi, kalau misalnya aku lihat dari kacamata HR ya, untuk yang aktivis itu sebetulnya banyak banget nilai positifnya, karena public speaking-nya udah terlatih, negotiation skill-nya udah terlatih, social skills-nya juga, apalagi leadership skill-nya. Jadi kalau misalnya mau melamar ke posisi leader ataupun kayak posisi supervisor, itu akan sangat-sangat membantu ya ketika kita punya pengalaman sebagai ketua BEM, ketua divisi, atau bahkan ketua organisasi lainnya. Pertanyaan selanjutnya dari Yusma ZHR. Kalau ambil profesi psikologi sampai
sampai psikolog umum aja tanpa spesialis nggak apa-apa kah? Oke, kalau misalnya kita cuma sampai profesi psikolog umum gitu kan, apakah nggak harus sampai spesialis? Iya, itu nggak harus, karena sebetulnya gini, sama aja kayak kedokteran. Kalau misalnya cukup sampai dokter umum aja itu nggak masalah gitu. Jadi nggak wajib ya, spesialis itu tuh kayak tambahan aja. Kalau kalian emang pengen jadi psikolog spesialis ya ambil, kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke, next dari Nananu _ Hai kak, boleh rekomendasi gak selama jadi mahasiswa psikologi kita ikut kegiatan apa aja ya yang bisa nambah pengalaman buat nanti di dunia kerja, contohnya magang, kepanitiaan, volunteer, dan lainnya seperti apa. Thank you so much. Menurut kakak juga, di tahun-tahun kedepannya psikologi itu kira-kira yang lebih berkembang itu di bidang apa? Oke, kalau misalnya sebagai mahasiswa psikologi, kalau menurut aku minimal banget kalian ya ikutan organisasi, mungkin kayak BEM tadi ya, terus juga hima gitu, atau juga intinya organisasi internal, eksternal itu ikutan minimal 1 kali lah kalau dari aku pribadi ya, karena aku juga sebelumnya juga ikutan organisasi internal dan eksternal juga, dan itu menambah value aku di mata HR gitu kan. Jadi kalau misalnya mau ikutan jadi anggota organisasi, itu minimal kalian kalau bisa ya jadi ketua divisi, atau ya minimalnya ketua panitia, misalnya nih ketua panitia seminar lah gitu kan, atau misalnya di volunteer ikutan jadi ketua divisinya apa ya di volunteernya gitu kan. Jadi kenapa harus ketua gitu ya, karena memang untuk menjadi seorang ketua itu akan lebih berbeda value-nya, karena kan ketua itu yang memutuskan gitu kan ketika ada masalah, dan juga dia jadi problem solver gitu kan, terus juga communication skill-nya akan sangat-sangat terlatih gitu, jadinya sangat-sangat bagus lah gitu dari segi value-nya gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau jadi ketua BEM ya tadi bisa jadi ketua divisi, jadi ketua panitia, jadi yang penting ada ketuanya tuh, boleh ketua apa aja, yang penting minimal kalian tuh jadi seorang leader lah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi, apakah bidang-bidang ya yang akan berkembang di kemudian hari dari bidang psikologi? Kalau misalnya kita lihat saat ini, bidang yang berkembang itu industri ya. Mungkin dari dulu sampai sekarang industri itu menjadi bidang yang lebih banyak diminati dari segi karirnya gitu, karena akan lebih mudah gitu kan, dan masih banyak dibutuhkan itu di bidang industri. Karena kenapa? Kalau misalnya pengalaman aku dulu waktu wisuda, aku lebih banyak menemukan loker-lokernya itu di bidang industri gitu, dan sampai saat ini pun memang seperti itu ya, masih seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat di bidang klinis, itu bidang klinis tuh banyak banget yang ngomongin kayak di TikTok segala macam, itu kan kayak permasalahan gangguan psikis segala macam, itu lebih cenderungnya tuh banyak yang ngomongin masalah klinis gitu. Tapi kalau dari segi kerjaan, dari segi karir, peluang itu lebih banyak itu di industri. Tapi kita nggak akan pernah tahu ya, mungkin beberapa tahun ke depan yang di klinis juga mungkin akan lebih berkembang. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Astayang. Kak, kenapa waktu dulu milihnya jurusan psikologi? Oke, ini sebenarnya udah sering aku bahas ya di video-video side talk aku yang sebelumnya. Kenapa aku milih jurusan psikologi adalah karena aku udah seneng belajar psikologi itu dari zaman SMP. Jadi aku udah beli buku-buku kayak self-improvement, self-development itu dari zaman SMP gitu. Nah, terus pas SMA memang nggak terlalu yang niat banget bacanya, enggak. Jadi ya aku kayak seneng aja gitu kan. Terus pas aku milih untuk masuk jurusan psikologi, awalnya tuh nggak langsung milih jurusan psikologi gitu, tapi aku tuh milih jurusan arsitek karena aku seneng banget sama desain-desain rumah gitu kan. Terus juga aku mau pilih jadi desain interior gitu kan, segala macam yang berhubungan dengan desain gitu. Tapi pas aku pikir-pikir lagi, kayaknya peluang aku untuk masuk arsitek itu kayaknya kecil gitu. Waktu itu kan aku ngelihat nilai aku segala macam, dan juga PTN-PTS yang mau aku masukin gitu kan. Terus aku berpikir kayaknya aku mau milih psikologi gitu. Jadi aku tuh ada 2 pilihan memang. Yang pertama tuh arsitek sama psikologi, dan memang kedua-duanya ini yang aku mau sih gitu. Jadi bukan yang karena psikologi itu pilihan doang, enggak, tapi memang psikologi itu yang aku mau juga. Cuman ketika aku memang masuknya di arsitek, ya udah aku ambil arsitek. Karena kan waktu itu posisinya jurusan psikologi itu belum yang sebanyak sekarang ya. Jadi aku tuh kayak masih worry aja ketika aku masuk psikologi. Aku belum tahu nih mau berkarirnya di apa dan di mana gitu. Jadi kayak aku senang psikologi, cuman aku masih takut dengan prospek karirnya. Dan alhamdulillahnya gitu ya, setelah aku masuk psikologi, aku juga waktu itu mulai ngonten YouTube itu kan semester 6 ya. Nah, semester 6 ini kenapa aku bikin konten YouTube? Karena aku ngerasa jurusan psikologi itu masih sedikit gitu yang bahas gitu, dan orang tuh banyak banget yang belum tahu. Bahkan untuk datang ke psikolog aja tuh orang tuh mikir kayaknya ini orang gila gitu. Pokoknya masih banyak banget stereotip yang negatif lah tentang jurusan psikologi dan juga tentang psikolognya gitu. Jadi alhamdulillahnya setelah aku bikin konten YouTube itu lambat laun banyak juga orang yang bikin juga gitu ya.
Dan nggak aku doang sih waktu itu ya, di YouTube itu ada beberapa juga kok yang bikin gitu. Dan di TikTok aku juga mulai bahas juga waktu itu kan, di masa pandemi segala macam setelah aku kerja. Dan alhamdulillah sekarang udah lumayan banyak ya, udah banyak banget orang yang aware kesehatan mental juga, dan banyak banget orang yang sekarang masuk psikologi gitu kan. Jadi aku senang banget alhamdulillah jadinya dengan semakin banyaknya orang yang aware kesehatan mental dan jurusan psikologi itu, prospek karir di psikologi itu akan semakin luas juga gitu. Jadi itu akan sangat-sangat membantu untuk kita yang lulusan dari psikologi juga kan. Oke, itu dia beberapa jawaban dari Q&A yang udah kalian kirim ke aku lewat 3 story. Kalau misalnya kalian mau nambahin pertanyaan-pertanyaan, mau ada yang kalian tanyain, kalian boleh banget ya untuk nge-DM ke aku. Nanti jawabannya akan aku share mungkin di story aku, atau enggak dibikin video YouTube kayak gini. Jadi semoga membantu buat kalian yang masih bingung tentang jurusan psikologi, atau juga masih bingung tentang profesinya, masih bingung tentang segala hal tentang kesehatan mental juga, dan karir juga, atau bahkan tentang HRD juga, karena kebetulan aku juga backgroundnya di HRD. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja DM ke aku, ataupun boleh komen di YouTube aku nextnya bahas video apa lagi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!